putar realitas kehidupan manusia. Kedua adalah logika. Logika adalah ilmu yang mengukur, ilmu yang menilai salah dan benar menurut pandangan rasio, pikiran. Dan yang ketiga adalah etika. Etika ilmu yang mengukur salah dan benar menurut pandangan yang terjadi di dalam kehidupan fisik manusia. Ini etika. Nah, kalau kita ukur dua komunitas agama, Kristen dan Islam, mengapa saya hanya pakai dua agama? Karena dulu saya beragama Kristen, tapi sekarang saya beragama Islam. Nah, ini yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Di mana ada manusia Kristen, di situ banyak kemaksiatan terjadi. Mari kita buktikan. Contohnya waktu saya masih hidup sebagai pendeta. Di Sangir, tempat kelahiran saya, kampung halaman saya, pendeta-pendeta itu tidak berani naik mimbar kalau tidak minum cap tikus. Harus tahu itu cap tikus supaya wawasan kita di dalam budaya Indonesia ini kuat, ya. Kita akan memahami minuman-minuman keras yang ada di negara kita. Bagus. Karena memang Belanda meninggalkan Kristen supaya umat manusia ini semua rusak di Indonesia. Cap tikus itu adalah enau, kemudian dia dimasak, ya. Uapnya itu disaring, dan itulah jadi cap tikus. Makanya kalau orang Manado minum itu, langsung jadi tikus, masuk got. Kalian mabuk, ya. Nah, pendeta terbiasa dengan hal ini. Pendeta terbiasa dengan hal ini. Di dalam dogmatika gereja, dikatakan bahwa Yesus yang lahir dan datang ke dunia itu adalah Tuhan. Tapi ada syarat. Begitu datang ke dunia sebagai Tuhan, dia harus mati. Dia mati di tangan orang berdosa. Jadi manusia kita ini termasuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Prosetan, agama apa saja. Ya, banyak agama Prosetan, termasuk Ahmad Musadik itu ajaran baru, agama Prosetan. Karena tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, Ahmad Musadik yang jadi nabi baru. Begitu ya. Nah, ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus dia adalah Tuhan. Karena ada 3 hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Jadi Paulus bermatematika, Paulus berasumsi, mengatakan bahwa, barangkali inilah Tuhan, karena sudah tidak ada nabi lagi yang akan muncul. Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang nanti akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama, itulah Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, Yesus datang ke dunia, ada syarat. Menurut Paulus, bahwa kita ini katanya semua sudah terkungkung di dalam dosa. Dan tidak bakal terlepas dosa itu, kalau Tuhan tidak mati dulu. Nah, ini konsep orang sinting. Makanya surat-surat Paulus itu satu dengan yang lain saling bertentangan. Dan tidak ada sesuatu yang rasional yang mampu dipertanggungjawabkan sebagai landasan iman ketika kita mengacu dari aksiologi tadi. Artinya, dari sisi teori logika, Paulus sudah keliru menafsirkan tentang ketuhanan Isa. Jika dasar kekuatan teologi dan filosofis Paulus hanya berdasarkan peristiwa kehadiran Isa secara ajaib atau spektakuler. Masih ada yang lebih ajaib daripada kehadiran Nabi Isa, yakni Nabi Adam, tanpa ayah atau ibu. Ini Paulus lupa. Paulus lupa, maka orang Kristen pun turut menjadi pelupa. Paulus sinting, maka orang Kristen pun turut menjadi sinting. Saya ketika masuk memeluk agama Islam, para pendeta di Manado, di Indonesia ini, bahkan seluruh umat Kristen menganggap saya gila. Tidak gila saya. Saya bisa buktikan bahwa saya tidak gila. Mari saya baca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 4. Ini saya tidak gila. Enggak, kita harus mengikuti permainan pikiran Alkitab. Jangan kita memeluk agama Islam dan mengatakan, karena saya baca Al-Quran. Saya anggap manusia yang bilang dari Kristen dan bilang dia baca Al-Quran sehingga masuk Islam, saya yakin bahwa itu hanya bohong. Karena manusia-manusia Kristen itu kuat mempertahankan dogma ketuhanan Yesus Kristus. Saya tidak suka ada orang masuk Islam dengan cara-cara yang munafik, yang akhirnya berujung pada ketidakmampuan mempertanggungjawabkan eksistensi kebenaran Islam.
Nah, mari saya buktikan bahwa memang saya tidak gila bersama-sama dengan istriku yang tercinta dan anak-anakku. Ini di sini di tangan saya. Ini di tangan saya ini ada Alkitab, Lembaga Alkitab Lai tahun 1991 dan Alkitab Lai tahun 2006, berarti baru. Ya. Tapi sama Alkitab tahun 1991 masih berlaku di 2008 sekarang. Bisa dibawa ke gereja. Sama dengan isinya Pak Pendeta. Namun anehnya begini, di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 26, begini Alkitab tahun 91 bilang. Alkitab tahun 91 bilang, lagi pula Salomo mempunyai kuda 4.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Garis bawahi, di Alkitab tahun 1991, Salomo punya kandang 4.000. Nah, sekarang Alkitab 2006. Alkitab 2006, ayat yang sama, 1 Raja-Raja 4 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Jadi Alkitab tahun 91 4.000, Alkitab tahun 2006 jumlahnya 40.000. Kalau nggak percaya nanti sebentar baca. Dan saya harap apa yang saya percakapkan pada sore ini, dialog kita ini, kiranya kaset ini akan menjadi milik juga saudara-saudaraku yang Kristen. Saya harap, maka biarlah kaset ini akan menjadi berkah dan petunjuk hidayah Allah. Saya siap menerima risiko apapun, tapi yakinlah bahwa tidak ada risiko. Sebab saya dikenal oleh gereja tidak pernah membuat pelanggaran ini dan itu. Dan pun saya keluar dari agama Kristen, memeluk agama Islam, pamit kepada ketua sinode dan beliau sempat pingsan. Karena beliau takut jangan raja-raja ini saya buka. Salah satu dari ke 18.000 data-data kepalsuan yang saya dapati. Sebenarnya saya tadi mau bawa tuh 363 wajah Yesus yang saya temukan, tapi saya cuma takut, waduh, ini bisa bahaya ya. Ini bisa membuat orang nanti akan memeluk agama Islam. Yang saya takut Islam ini kan mahal. Nanti kalau yang tumpul memeluk agama Islam percuma. Di dalam kita juga kaum muslimin wa muslimat banyak yang tidak kafah. Ditambah lagi dengan ex kafir yang malas. Wah, Islam tambah repot. Jadi biar aja lah. Memang orang yang memeluk agama Islam itu hanya orang-orang yang cerdas. Sebaliknya, yang memeluk agama Kristen dari Islam murtad itu hanya dua problem. Kalau bukan Indomie 1 dus, beras 1 liter. Makanya gereja gampang sekali mengislamkan orang-orang Islam yang tidak taat pada Al-Quran. Hanya siapkan Indomie 1 dus, beras 1 liter, dan mengunjunginya di desa-desa. Hati-hati, upaya pemurtadan sering terjadi. Makanya di kesempatan ini, selaku mantan kafir, saya harus membuktikan dasar-dasar kebenaran yang tentunya ada di dalam Bible ini. Nah, kedua, saya akan memberitahukan apa yang memotivasi saya. Ketika saya pendeta, coba tanyakan pendeta-pendeta di luar. Ada 4 golongan aliran, sebenarnya 5. Saya sebenarnya 6. Saya sebut 4 saja. Karena 4 ini paling banyak pemeluk agamanya. Ada 4 organisasi aliran gereja. Ada pertama-tama Katolik. Yang kedua Protestan. Yang ketiga Anabaptis atau Pentakosta. Yang keempat Adventis atau gereja penantian. Advent bahasa Ibraninya penantian. Jadi dia belum percaya kalau Yesus sudah datang. Dia masih menanti. Advent, hari penantian, hari ke-7. Nah, anehnya, saya bisa buktikan. Yang saya katakan tadi, bahwa gereja-gereja ini menuduh saya tadi katanya gila. Istri saya gila, anak-anak saya gila, apalagi saya. Di atas gila, sinting. Nah, ketika saya mendengar itu, saya klarifikasi dan saya katakan, bukan saya gila. Justru saya dulu percaya kitab orang yang kelewat pintar alias sinting. Ini kitab orang sinting. Anggaplah tahun 91 Tuhan yang berfirman. Tapi 2006 sudah hantu. Karena jumlahnya sudah berbeda. Dan dalam sistematika sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktek tidak mungkin benar. Kira-kira begitu nggak? Nah, inilah sisi rasio. Kita memandang Kristen dari logika. Kita melihat Kristen mengukur standarisasi dan sampai kepada tingkat akurator daripada kekuatan Kristen sampai di mana. Ternyata Kristen dari sisi logika agamanya sudah menyesatkan.
Maka saya tidak tepat kalau dikatakan gila. Justru masuk Islam baru sembuh dari gila. Kira-kira itu yang saya harus akui. Maka saya pernah membuat pernyataan, lebih baik saya dituduh gila daripada hidup dalam kesesatan. Karena orang gila belum tentu sesat. Tapi orang sesat lebih daripada sinting. Itu sebabnya saya biar saja difitnah gila. Tidak jadi masalah. No problem. Yang penting saya hidup di dalam ketenangan. Nah yang kedua, saya membuktikan dasar-dasar secara etika. Saudara boleh tanya, pendeta pastor. Jangankan pastor dengan pendeta. Pendeta dengan pendeta. Itu tidak pernah hidup rukun. Mengapa? Karena semuanya mempertahankan omset. Mempertahankan omset. Semuanya berdasarkan dari dasar teologi Kristen tentunya. Dari mana Pak Pendeta nggak pernah damai dengan Pak Pendeta? Maleakhi 3 ayat 10. Waduh, ini memang bagus kalau kaset ini sampai ke tangan orang Kristen. Dia buka Alkitabnya. Nanti besok-besok dia sampai, dia buka, dia lihat, waduh, memang benar ya saya baca. Supaya saya nggak dikatakan gila. Mereka yang gila. Dan wah iya ternyata kita yang gila. Harus begitu. Maleakhi 3 ayat 10, ini yang membuat para pendeta tidak bisa damai hidup. Makanya kalau ada Partai Damai Sejahtera, nggak tepat kalau dipimpin oleh Ruyandi Hutasoit, pendeta Kristen, nggak tepat. Yang paling tepat itu dipimpin oleh umat Islam. Karena hanya umat Islam yang hidup dalam perdamaian. Kalau orang Kristen itu nggak percaya, jangan percaya. Kristen dengan Kristen nggak pernah damai. Kalau saya bohong, ini kaset dipublikasikan keluar sana. Bawa di gereja, nggak usah dijual, kasih aja sama pendeta. Pasti dia kaget baca. Dia nggak marah. Coba percaya deh sama saya. Dia nggak bisa marah. Karena kalau dia marah, saya tahu pendeta Christian Oro pernah bilang, saya tidak maafkan pendeta Wilson yang di Manado. Saya panggil, sudah berdamai kalian? Nah, polisi akan tanya, oh belum. Benar apa yang saya katakan. Maleakhi 3 ayat 10, ini yang membuat orang Kristen, pendetanya tidak pernah damai. Maleakhi 3 ayat 10 begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenderaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini diimani oleh orang Kristen, kalau dia beri ke pendeta 100, dia akan dapat 1 juta. Jadi di Kristen itu kayak porkas. Masih ingat porkas? Waktu lahir sudah zaman porkas belum? Udah ya? Sudah zaman porkas ya? Pasang 1.000 dapat 10 juta. Begitulah gereja Kristen. Jadi katanya, kalau pendeta mimpin 100 kepala keluarga, dengan gaji rata-rata tiap kakak 1 juta, berarti pendeta per bulan menerima omset 10 juta. Karena perpuluhan. Kalau dari Protestan ada bantuan dari Stuttgart, Jerman. Kalau dari Roma, ada Katolik, ada bantuan dari Roma. Kalau dia Pantekosta, ada bantuan dari Amerika, Yayasan Yakoma dan Ford Foundation. Itu membantu. Di bawah pengawasan American Israel Public Affairs Committee. Ini yang membantu, AIPAC. Jadi semua kegiatan Kristen dimotivasi dengan dana, supaya seolah-olah Kristen itu menjadi besar karena kebesaran Allah. Karena kebesaran Tuhan yang di Yesus Tuhankan. Jadi itulah sebabnya pendeta dengan pendeta tidak pernah aku rukun dan damai. Saya perhatikan ini selama bertahun-tahun, berpuluhan tahun. 9 tahun saya mengkaji ini. Waduh, kalau saya hidup terus begini. Dari atas mimbar saya sampaikan kebenaran. Cintailah sama manusia, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataannya saya masih memusuhi pendeta Pentakosta. Semua orang saya musuhi. Apalagi umat Islam. Ya paling saya jengkel sekali kalau lihat yang berjenggot itu. Kayak saya langsung beranggap bermatematika di pikiran saya. Ini jenggot-jenggot ini komplotan manusia-manusia teroris. Dan semua orang Kristen begitu menganggap yang berjenggot. Coba tanyakan baik-baik sama orang Kristen. 16 tahun saya memeluk agama Kristen. Menjadi pendeta selama 16 tahun, 36 tahun usia saya beragama Kristen fanatik. Dari keluarga saya semuanya fanatik. Dan akhirnya saya berkesimpulan, saya harus kembali kepada Allah. Saya bersama istri
Tidak ada harapan lain. Kami hanya bergantung sepenuhnya hidup kepada Allah.